Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat menikmati anugerah dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama melanjutkan aktivitas dan kegiatan kita sepanjang hari ini, marilah kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Kita belajar akan sabda Tuhan. Dan biarlah sabda Tuhan itu yang akan terus menuntun kehidupan kita, agar kita di dalam membangun hidup ini dapat membangunnya seturut dengan kehendak Tuhan. Sebelum kita bersama-sama belajar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dan yang kami puji di dalam nama Yesus Kristus, kembali kami datang menghampiri kehadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Di pagi ini sebelum kami melanjutkan aktivitas dan kegiatan kami sepanjang hari ini, kami datang kepada Tuhan. Kami ingin belajar, merenungkan dan menggumuli sabda-Mu, dan biarlah sabda-Mu itu yang akan terus menuntun kehidupan kami. Hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menguraikan sabda Tuhan, kiranya Roh Kudus sendiri yang memberikan hikmat dan kekuatan serta pengertian kepada hamba-Mu, agar sabda Tuhan yang diuraikan dapat menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkan sabda Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sabda Tuhan di pagi ini saya ambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-11 ayat 45 sampai ayatnya yang ke-48. Demikian sabda Tuhan. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Berbahagialah setiap orang yang mendengar sabda Tuhan dan yang memelihara sabda Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah kisah dua orang kakak beradik. Dua orang kakak beradik tersebut memiliki orang tua yang sama. Orang tua tersebut memperlakukan kedua anaknya dengan disiplin dan cara hidup yang tertib. Lalu kedua orang kakak beradik itu suatu ketika bercakap-cakap. Adiknya bertanya dengan kakaknya, "Kak, menurutmu orang tua kita itu seperti apa?" Kakaknya menjawab, "Orang tua kita itu adalah orang tua yang tidak baik. Dia kejam. Dari satu sisi, ia orang tua yang kaya, sukses, bahkan punya banyak hal yang dapat menyenangkan hati kita. Tetapi semua yang kita inginkan dibatasi. Kita tidak boleh berfoya-foya, kita tidak boleh bersenang-senang dengan sesuka hati kita. Tetapi kita disuruh mengikuti aturan yang cukup ketat di dalam kehidupan keluarga kita." Lalu saudaranya yang lain bertanya, "Kalau menurut kamu sendiri gimana orang tua kita itu?" "Orang tua kita itu baik, Kak. Karena apa? Walaupun dia adalah orang tua yang kaya,
Dia menerapkan suatu disiplin yang tinggi untuk kita. Kita tidak diberikan suatu kebebasan yang bebas-bebasnya, sehingga kita dapat diarahkan kepada kehidupan yang membawa kebaikan dalam hidup kita untuk masa yang akan datang. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui cerita ini saya ingin mengatakan bahwa suatu tindakan yang dilakukan oleh orang tua tersebut untuk anak-anaknya, ternyata anak-anaknya memiliki persepsi dan cara pandang yang berbeda. Yang satunya melihat disiplin dan aturan di dalam keluarga yang diterapkan oleh orang tuanya, melihatnya dan memandangnya dengan negatif. Tetapi justru sebaliknya, saudaranya yang lain memandang dan melihat suatu disiplin dan cara orang tua mendidik mereka dengan cara yang positif. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, cara kita mandang sesuatu itu akan menentukan pemahaman dan konsep yang kita miliki. Nah, di dalam perikop yang kita baca di dalam Injil Yohanes ini, kita dapat melihat suatu peristiwa yang sungguh spektakuler yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Di sini kalau kita perhatikan dalam perikop di atasnya, ayat-ayat sebelumnya, di situ dikisahkan Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Dari satu sisi, orang-orang yang melawat Maria pada saat itu, ia meyakini bahwa Yesus ini adalah sosok yang luar biasa. Ia adalah anak Allah, ia adalah utusan Allah, dan dia adalah Tuhan yang menjelma sebagai manusia. Sehingga di sini mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita dapat melihat ketika orang banyak yang menyaksikan peristiwa kebangkitan Lazarus dari kematian pada saat itu. Banyak di antara orang-orang yang melihat pada masa itu dan melihat kuasa yang begitu dahsyat yang dinyatakan Tuhan di hadapan mereka. Mereka meyakini tidak mungkin kalau kuasa yang dinyatakan Tuhan Yesus itu kalau tidak dari Allah mampu membangkitkan orang mati yang sudah 4 hari mati. Mereka meyakini dan melihat dengan jujur kuasa di luar Allah tidak mungkin mampu membangkitkan orang yang sudah mati selama 4 hari. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika melihat Yesus dengan rendah hati, dengan jujur, dengan melihatnya dengan hati yang tulus, maka kita dapat menemukan cara pandang tersendiri. Kita dapat memaknai dan melihat Tuhan Yesus itu, dan hidup kita dapat terus terbangun. Ini sangat penting, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam memandang dan memaknai arti Yesus di dalam hidup kita. Ketika kita melihat Yesus itu dengan sikap yang benar, melihatnya dengan rendah hati, melihatnya dengan jujur, melihatnya dengan tulus, maka apa yang dinyatakan Yesus di dalam hidup kita dapat kita maknai dengan benar. Dan ini sangat penting di dalam pelayanan, di dalam hidup, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah keluarga kita. Ketika kita dapat melihat Yesus dengan hati yang tulus, dengan hati yang jujur, dengan hati
yang siap dibentuk oleh Tuhan, maka segala peristiwa yang kita alami, baik itu yang mengenakan maupun yang tidak mengenakan, itu akan mendatangkan kebaikan, akan semakin meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita akan dibentuk dan akan semakin disempurnakan iman kita di dalam mengikut Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, namun sebaliknya, ketika kita melihat dari sudut pandang yang lain, seperti yang diungkapkan oleh orang-orang Farisi, para imam dan mahkamah agama, ketika melihat suatu peristiwa yang ajaib yang mereka saksikan yang diperbuat oleh Yesus pada saat itu, mengapa mereka begitu gusar ketika melihat suatu peristiwa yang ada di hadapan mereka pada saat itu? Karena apa? Ada kepentingan-kepentingan yang ada di hati mereka. Para orang-orang Farisi ingin menjaga ajaran mereka agar tetap dipercayai oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Orang-orang Farisi takut kehilangan pamor di hadapan orang-orang Yahudi pada saat itu. Orang-orang Farisi merasa terganggu ketika pengaruhnya semakin pudar di hadapan orang-orang Yahudi. Ketika ia melihat Yesus menyatakan kuasanya di hadapan mereka, maka ketika ada suatu ketakutan, kehilangan kepentingan mereka, maka mereka tidak akan merasa nyaman dengan perbuatan yang dilakukan Yesus di hadapan mereka. Mereka berupaya memakai berbagai cara, bahkan di sana mereka berunding untuk menghambat, menghentikan suatu pengaruh Yesus yang dipercayai oleh orang-orang yang hadir pada saat itu. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam membangun kehidupan orang percaya, di dalam mengikut Tuhan Yesus Kristus, ataupun di dalam melayani Tuhan Yesus Kristus, baik itu di tengah-tengah gereja ataupun dimanapun kita berada, ketika kita memandang Yesus itu didasarkan pada kepentingan kita, pasti kita akan kecewa, pasti kita akan tidak mengalami damai sejahtera ketika kita melihat hal-hal yang berjalan tidak sesuai dengan kepentingan kita. Kita dapat melihat Tuhan Yesus dengan cara yang tulus, dengan cara yang jujur, dengan cara dan sikap yang rendah hati, rela dibentuk dan dibangun seturut dengan rancangan Tuhan, maka kita akan semakin diperteguh percaya dan iman kita melalui berbagai situasi dan kondisi kehidupan yang kita alami setiap hari. Baik itu kondisi dan peristiwa itu menyukakan atau tidak menyukakan bagi kita. Baik itu yang menguntungkan atau tidak menguntungkan bagi kita. Tetapi segala sesuatu di dalam kehidupan yang kita jalani untuk memuliakan nama Tuhan dengan satu kepentingan bahwa Tuhan yang ingin dimuliakan, maka peristiwa dan kondisi apapun yang kita alami, maka semuanya itu akan menjadi sarana bagi Tuhan untuk mendidik kita agar kita semakin sempurna di dalam beriman kepada Dia. Tetapi sebaliknya, ketika kita memaknai kehidupan atau kita melihat Yesus hanya ingin melihat sesuai dengan keinginan kita, maka
kita akan mudah sekali kecewa. Maka kita akan mudah sekali sakit hati. Maka kita rentan sekali akan runtuh iman kita. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam menjalani kehidupan kita setiap hari, marilah kita memandang Tuhan dengan persepsi yang benar. Apa persepsi yang benar di dalam memandang Tuhan? Yaitu bahwa kita harus jujur, harus tulus, harus rendah hati untuk siap dibentuk. Karena apa? Karena hidup kita adalah milik Tuhan. Kita ada untuk memuliakan nama Tuhan. Ketika itu yang kita bangun, kita ingin memuliakan nama Tuhan, kita ingin dibangun dan bertumbuh di dalam Tuhan, maka setiap kejadian yang kita alami, kita akan dapat melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kiranya sabda Tuhan yang singkat ini boleh terus meneguhkan kita dan memaknai setiap kehidupan yang kita bangun seturut dengan kehendak Tuhan. Hidup kita untuk kepentingan Tuhan. Ketika hidup kita untuk kepentingan Tuhan, maka kita dapat melihat Yesus dan melihat kuasanya dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa syukur. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita datang kembali kepada Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dan yang kami puji di dalam nama Yesus Kristus, kembali kami datang menghampiri kehadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Kami sudah belajar dan merenungkan sabda-Mu, dan biarlah sabda-Mu yang sudah kami dengarkan dan yang kami renungkan di pagi ini menjadi kekuatan bagi kami di dalam menjalani kehidupan sepanjang hari ini ya Bapa. Agar di dalam membangun kehidupan ini kami dapat melihat Yesus secara benar, sehingga kami dapat bertumbuh, kami dapat melihat keagungan dan kebesaran Allah melalui setiap peristiwa yang kami alami di dalam kehidupan setiap hari ya Bapa. Tuhan, kiranya Roh Kudus yang menolong kami, yang memberikan kemampuan dan hikmat kepada kami untuk membangun kehidupan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.